Sebentar lagi kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Jonggi Ganda Tua Angkat. Sari Tilawah dibawakan oleh Davi Arianto. Surah Al-Kahfi ayat 102-105. Dan setelah mendengarkan ayat suci Al-Quran dan Sari Tilawah, Anda juga akan mendengarkan Kultum yang dibawakan oleh Irwan Syah Putra MA dengan judul Cerdas ala Rasulullah. Selamat mendengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. قل هل ننبئكم بأخسرين أعمالا. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum
ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar rahimakumullah di mana saja berada. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya, mengendalikan keinginannya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Dan orang yang lemah, maksudnya lemah akalnya atau orang yang bodoh itu adalah orang yang mengikuti keinginannya, yang mengikuti keinginan nafsunya dan berangan-angan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kecerdasan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya orang yang memiliki banyak ilmu, memiliki banyak pengetahuan dalam berbagai bidang keilmuan. Tapi Rasul menyatakan bahwa mereka yang cerdas itu
adalah orang-orang yang mampu mengendalikan keinginan nafsunya yang cenderung pada hal-hal yang tidak baik dan terus melakukan amal-amal untuk kehidupan sesudah mati. Artinya melakukan amal-amal kebajikan sebagai bekal yang hendak dia bawa ketika nanti bertemu Allah pada kehidupan di akhirat. Sementara kebalikannya, orang yang lemah akalnya itu bukanlah orang yang tidak memiliki banyak pengetahuan, tapi mereka yang mampu mengendalikan keinginan nafsunya yang tidak baik itu adalah mereka, bahwa orang yang bodoh itu adalah mereka yang mengikuti keinginan nafsunya, mereka yang mengikuti keinginan yang tidak baik dari nafsunya itu, dan senantiasa berangan-angan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap kali melihat bahwa banyak orang menganggap bahwa kecerdasan itu diukur dengan banyaknya ilmu, pengetahuan, dengan nilai, dengan gelar-gelar akademik. Tapi dalam kenyataannya, mereka yang memiliki pengakuan secara keilmuan, mungkin pendidikannya sudah tinggi, tidak hanya sampai strata 1, bahkan sampai tingkat tertinggi strata 3, tapi dalam kenyataannya, mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa mereka ke dalam kehinaan. Sama seperti apa yang kita saksikan dalam kehidupan kita ini. Bahwa mereka yang melakukan kejahatan, mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, apakah mereka orang yang tidak tahu? Tidak sama sekali. Para pencuri sebenarnya tahu bahwa mencuri itu adalah sesuatu yang terlarang dan tidak baik. Para koruptor, seperti apa yang kita saksikan dalam kehidupan kita, mereka melakukan itu, ternyata bukan mereka tidak tahu bahwa korupsi itu sesuatu yang tidak baik. Bahkan dalam kenyataan kita melihat mereka melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik itu pada saat mereka sesungguhnya tahu bahwa perbuatan itu tidak baik. Bahkan seorang penjina sebenarnya juga tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang hina dan dilarang oleh agama. Tapi kenapa mereka lakukan ini? Karena mereka bukan orang-orang yang cerdas. Di saat mereka terperdaya oleh keinginan nafsunya yang cenderung pada keburukan itu. Oleh karenanya, menjadi orang cerdas ala Rasulullah Muhammad SAW adalah menjadi orang yang mampu mengendalikan nafsunya, yang mampu menjaga dirinya dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik atas dorongan-dorongan nafsu yang cenderung membawa kita pada keburukan. Para pendengar, hafizakumullah, di mana saja berada, mudah-mudahan kita menjadi pengikut Rasulullah yang cerdas dalam versi yang disebut dalam hadis beliau tadi. Bukan cerdas hanya sekedar memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, tapi kita tidak mampu memanfaatkan ilmu yang kita miliki itu. Oleh karenanya, mendidik nafsu agar senantiasa tunduk pada perintah-perintah agama, pada ajaran-ajaran kebaikan, adalah sebuah keniscayaan yang harus terus kita lakukan. Dan salah satu media terbaik untuk mendidik nafsu adalah dengan berpuasa, di mana puasa yang diwajibkan kepada kita tidak hanya menahan diri dari rasa lapar dan dahaga saja, tapi bagaimana kita juga dididik untuk mampu mengendalikan diri dari segala perkataan yang kotor dan perbuatan yang sia-sia, termasuk perbuatan-perbuatan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan tercela, memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu mengendalikan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan yang terlarang. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ilmu yang kita peroleh, pengetahuan yang kita dapatkan, bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi
ilmu yang bermanfaat untuk diri kita. Bukan sebaliknya menjadi orang-orang yang lemah akal, yang artinya ketika dia memiliki pengetahuan dan ilmu yang tinggi, tapi dia tidak mampu mengendalikan keinginan nafsunya yang cenderung pada keburukan-keburukan. Mudah-mudahan perjuangan kita dalam mengendalikan nafsu dan terus mau berbuat untuk kebaikan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan Sari Tilawah serta Kultum. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita.